kasih nih kopinya. Kita mengganggu hari Minggunya Mas Glenn Dauna. Ya, biasa. Makasih ya Mas. Sama-sama Ini aja. sudah mau berkontribusi di program Jazz Theory. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal Jazz Theory sama Mas Glenn. Dan kemarin kenapa aku dan Tio memutuskan untuk menghubungi Mas Glenn duluan, karena rekomendasi dari banyak banget om-om dan tante-tante yang senior-senior, kamu harus ke Pak Glenn Dauna. Iya. Gitu. Kalau iya, karena memang yang berdedikasi di jazz, pianis, kayaknya number one listnya yang senior sekarang ini Mas Glenn Dauna. Aku manggilnya Mas loh. Iya. Dari dulu, dari kecil ya. Iya, aku pertama ketemu Mas Glenn aku lupa 2004 atau 2005 gitu. Tapi kan belum berkecimpung banyak di musik, terutama jazz ya aku ya. Lalu akhirnya ketemu lagi sama Om Glenn, diajak Tio ke La Grande ya. Waktu itu aku sama Tio kita habis dari mana? Batavia. Kita habis perform di Batavia. Terus dia bilang, aku mau nonton Pak Glenn gitu. Glenn Dauna, ayo. Akhirnya nonton waktu itu sama Mbak Emil ya? Iya. Mbak Emil S. Praja. Nah, tapi kalau sama Tio kan dari kecil kedekatannya ya? Iya, dari aku umur 21. Dari muda banget. Muda banget. Itu 2004 ya? 2003. 2003. Ketemunya gimana sih? Oh, sebenarnya udah dari zaman Antohut ini ya, aku sering ke Antohut. Oh iya benar. Aku sering kan dari kamu kecil kok. Tadi iya. Pak Glenn bilang sekolah ya. Sekolah deh. Di Romangun. Aku sering ke Antohut itu, sering main di rumah. Iya benar. Sebelum jadi seleb ya. Iya betul. Sebelum Mas Anto aktif potret ya? Iya, jauh sebelum itu. Oh, jadi Mas Glenn temenan sama Mas Anto Hud. Iya. Ketemu lah sama dia ponakan kan? Iya, masih keponakan. Wah, itu kalau diturunin lagi tuh kenalnya dari almarhum Om Jack Lesmana, papanya ini. Oh, jauh lagi, mundur lagi dia. Papanya Indra Lesmana itu kenalnya di situ tuh. Sama Anto. Iya, Iya. dijodohin deh. Jadi aku ngeles kan, ngeles biasa. Wah, ini yang Indra Lesmana baru pulang tuh kan dari Australia kan. Berapa tuh ya? Berapa? Itu juga 2000 kayaknya ya? Belum lah kami. Setelah 2000 ya? Sebelum 2000 ya? Baru pulang. Aku ngeles. Terus kan muridnya banyak kan buat. Nah, alhamdulillah dari banyak murid piano, aku kepilih alhamdulillah. Satu pokoknya gue. Nih, itu siapa nih? Sama Anto. Ayo udah, sama Anto. Mau main nggak? Main. Nggak tahu, saya nggak tahu lagunya Om Jack. Udah hajar aja. Tante Oti ya? Belum Tante Oti itu belum. Oh, jadi Mas Glenn muridnya Om Jack? Bukan. Indra Lesmana. Walaupun sebentar 3 bulan teman. Oke. Dijodohin terus mainin siapa? Om Jack main tuh, sempat main sama Om Jack. Wah, sama almarhum Om Beninus. Mustafa. Itu tuh begitu aja. Mainnya masih ingat tuh di Ratu Plaza. Oke. Atau di pojokan lah, nggak tahu main. Di lobinya ya? Kayaknya sih main berempat tuh, udah hajar aja. Walaupun sebentar ya, bentar. Pengalaman kita nggak tahu lagu, nggak tahu apa. Piano lagi ya? Piano belum ada zamannya apa? Airil dulu kan, mampus tuh gimana? Udah Rilbook kagak ada juga. Rilbook ada cuma udah ceceran, Rilbook kan nggak ada kan. Kalau sekarang kan enak, ntar aku juga kali ini paling kalau main tuh pakai Airil aja lah, udah beli bisnis nyapa lah, udah kayak gitu. Bener-bener deg-degan dulu mah juga. Itu aja sekedar. Itu tahun berapa sih, Mas? Waduh, itu tahun berapa? Indra Lesmana pulang ke Indonesia kapan? Ini di bawah 2000 tuh pasti. Iya, di bawah 19 something gitu ya. Iya, hampir ke 2000 ya. 19 ya. Pokoknya dulu aku pertama kali itu ketemu sama Pak Glenn itu gara-gara, maksudnya ketemu lagi ya setelah kecil kan aku nggak notice kalau itu Om Glenn gitu kan, temennya Om Anto. Karena waktu itu setahu aku Pak Glenn selalu latihan di rumah Om Anto sama Om Arya Yunil ya? Bukan, belum. Kalau yang sama sama Arya Yunil di rumah papaku di Cenongan. Cenongan sama Tante Oti kan? Iya. Nah, itu mah.
Nah kata Tante Oti itu band latihan mulu kata Tante Oti gitu. Mainnya Giliran ngejawab masing-masing jawab. masing-masing. Ini sama siapa macam Gitu. belum pernah tuh bareng tuh. Itu. Nah terus Tante Oti cerita juga belajar sama Om Glenn juga kan. Oke. Nah terus sudah gitu ketemu lagi pas aku udah main pokoknya 2003 waktu itu di Jams. Aku menggantikan Mas Lian Panggabean. Yang Panggabean. Main di bandnya Om Yance Pangkitan. Kan Pak Glenn yang pianisnya. Terus tahun depannya Pak Glenn bikin big band, aku diajak pembukaan PIM 2. PIM 2. Ya itu 2004 ya? 2004 Apa 2005 itu Ya pertama kali 2005 atau aku 2004 lah. Tahun segitu. ketemu. 10 tahun udah. Aku kerja di situ waktu itu di area situ. Sudah lah dikenalin sama musisi-musisi yang ngisi. Ini lama banget itu ya. Iya makanya. Nah kita ya sampai sekarang terjadi kedekatan lah. Tapi sebelumnya juga habis main itu jadi aku suka ke rumahnya Pak Glenn waktu itu di Sunter kan, belum di sini, belum di Pondok Kelapa. Aku latihan sama Indra gitu kan, sama Mas Iya Fani. soalnya dia kan main sama Sampai anak-anaknya sekarang. Mas Glenn. Sampai Oh sekarang. masih ya? Sampai sekarang masih sama Indra karena emang kita satu project sama Indra kan gitu. Sama Rega juga. Rega juga. Kalau grupku sama Rega. Oh, oke. Tapi kalau project, banyak banget project aku pasti Sama Indra. selalu sama Indra. Kalau trompet siapa lagi sekarang gitu yang main jazz banget gitu ya. Yang generasi Bob. muda ya? Bob generasi muda Indra. Cuma Indra ya? Yang Bob banget ya Bob, gitu. iya. Yang Bob Itu ya. harus ada episode khusus nanti setelah yang Iya. Tapi kayaknya nanti dia bakal join kayaknya. Gue nggak tahu ngapain. bobo kan. Masih bobo Masih siang bobo kayaknya. kayaknya. Itu asar masih asar kali ya. Sama Oh, iya. asar Oh, kayaknya. Oke. Terus. Nah, udah terus habis itu aku latihan di Sunter sama Indra. Rega waktu itu belum main. Oh Masih iya, kayak main iya. drum malah bagian waktu itu ya. Iya, jadi Oh awal iya aku dengar tuh awalnya main drum. bukan. Mula-mula tuh aku umur 3 tahun aku beliin biola. Oh, biola apa? Badannya segede gini. Itu aku DVD-nya masih ada tuh. Dia main tuh. Nggak mau dia nangis suruh main sama temenku belajar, ada Ivan biola. Belajar nih. Nggak mau dia, nggak mau, capek, nggak mau. Masih ada kalau itu masih kecil, lucu ya. Capek. Nggak mau. Dia nggak mau tuh. Habis itu cobain apa ya? Piano. Oh sempat. Piano dulu. Bis piano. Baru harmonika tuh. Harmonikaan yang tower. Yang harga berapa dulu? 60.000, 30.000. Tapi sempat pemain drum juga kan ya? Iya. Kesininya. Iya kan? Kesininya. Kalau dulunya enggak tuh. Aku cobain. Jadi awalnya Rega tuh biola, piano, kemudian Nggak mau baru biola dia. harmonika. Udah Karena dibeli biola nggak mau. Iya. Jadi ya udah sering main sama Pak Glenn. Pak Glenn ajakin aku main. Kadang-kadang juga kalau pas ada project yang ada kerjaan yang misalnya kayak waktu itu beberapa sama Om Karim Swell ya. Apa namanya, Om Karim bilang siapa pianis ya, Pak Glenn. Iya semua nyebutnya on the Iya, Pak Glenn. selalu gitu. Karena emang kalau menurut Allah kan kemarin setelah di angkatannya Pak Glenn tinggal Pak Glenn kan gitu. Iya. Kan ada Mas Ija, Iya. almarhum sudah gitu kan. Mas Om Ija. Idam sudah almarhum gitu. Iya Gitu betul. kan. Jadi Yang kita terlambat ya. iya. Kita awalnya rencana mau ke Om Idang tuh awal-awal jazz theory. Nah, di angkatannya Pak Glenn tinggal Pak Glenn gitu sekarang. Dan Dan Pak Glenn adalah pianisnya Twilight Orchestra. betul, arranger dari Termasuk arranger ya. Iya. Ceritain dong, itu awalnya gimana mas? Dan itu udah 20 tahun katanya. Aku lupa, mungkin hampir 20 tahun nih. Aku pertama kali itu pas lagi ngajar emang tuh, lagi ngajar. Tiba-tiba dapet dulu masih zaman pager ya. Zaman pager Masih loh. pakai pager. Atau HP ya kayaknya. Itu udah mulai HP kali, cuma HP-nya segede gaban tuh. Siemens S4. Yang cuma bisa Motorola. yang cuma bisa 4 kali cuman 4 kali Iya. telepon habis itu habis baterainya baterainya gede. Nah, aku lupa atau zaman itu ya atau pakai ini ya masih pakai pager. Kayak ini. Lu mau Mas Ija tuh ya. ya masih Ija. Bukan tinggungan, maksudnya main bareng aja nih ada lagu-lagu di masa-masa apa sama Twilight sama DNS mau banget ya. Cuma baca yang baca semua tuh ada yang notoge, waduh gua ampun deh kayaknya kalau bagi-bagi lu mau gue bilang siap, gue ajar aja langsung main, ayo main
Nah itu keren latihan, ternyata nggak langsung ini apa, langsung jiar di rumahnya Pak ini, Pak Abdul Latif, Oh, di langsung sini main. Kalimalang. Ya main silakan. Aku masih inget tuh lagu yang susahnya apa? Oh, jadi pertama kali langsung JR? Iya kok kumbe ya, nah, yang bener nih. Boleh jiar, Serem pokoknya juga. main aja, main. Lagu ini lagu dari banyak sih ya. Kalau yang pakai chord mah aman, kalau yang pakai not itu yang agak lumayan tuh lagu dari Bernstein, Leonard Bernstein, Night. Tede tede aku ingat gila itu kebetulan aja pas ini pas betul aja itu pas orang lagi kali kacau gue salah lagi kali itu tapi seru dia rupanya Mas Adi suka kali sama aku alhamdulillah Cocok ya? cocok dia cocok-cocokan habis itu ya sejak itu aku diajak terus sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Ya, jadi ranger tetap Dan nih. ranger juga ya kemarin juga nekat-nekatan aku kan nggak ada basic yang sekolahan untuk range nggak ada sama sekali Tapi Pak Glenn kan dulu modal kuliah nekat di Jerman nih. iya tapi cuma piano pedagogi aku yang Oh, piano pedagogi. ngajar gitu aku ya kalau yang ngajar alhamdulillah itu kalau yang buat orkes kagak kayaknya aku cuman modal nekat aja aku bener nekat modal kayaknya enak juga ya bikin aja tuh bikin terus ngasih aku ingat lagu Pileleyan Tapi dulu ya. tapi nggak dimainin cuman ke kantornya aja mas ini saya bikin boleh nih kapan-kapan nih udah ngarep aja kita kan Kasih proposal lah ya. bisa proposal ya jadi pas gitu nggak lama lagi ada proyek apa lagi Natalan gitu kan ada main ada lagu nih lagu It's the Most ya oh bukan yang It's the Most bukan itu Winter Wonderland Oke. nyanyi Memes ada tuh aku masih belum kenal Sibelius waktu itu sih masih nulis tangan Nulis tangan ya. masih nulis tangan tuh Luar gila, biasa. nulis tangan Berapa piece tuh Pak Glenn? yang ke toilet bangsa 40-an sih biasa 40-an piece lah Wow. tapi itu ikan kali maksudnya artinya kan dibagi kan ada string gitu Ya. dibagi-bagi kan string 100 ya 2 viola cello kontrabas gitu twin nggak usah disebutin semua ya Banyak. cello dulu banyak mulai belajar tuh dari yang sederhana sih itu sederhana pas gue denger lagi karena kan cukup banget ya aransemennya lucu tapi yang penting enak aja gitu kalau Iya. aku dulu yang penting yang enakin aja dulu aku masuk aja dulu dan aku prinsipnya emang enakin aja dulu lah nggak usah ribet-ribet kayaknya aku ini juga nggak ribet nggak mau udah macam-macam mungkin jalan aja ya alhamdulillah suka terus sampai sekarang masih kembang Hampir 20 tahun loh. Dan prinsip itu selalu Pak Glenn pakai tuh setiap kali kita main dulu waktu zaman aku masih muda banget gitu. Ngomongnya sekarang selalu gitu? Pak Glenn. Selalu masih muda banget Iya. Masih muda banget. banget kan 21 tahun. Ngomongnya gitu sama aku, karena aku grogi waktu itu kan. Ya grogi lah namanya. Terus sama Senior ya. senior kan, waduh. Terus aku gantiin 3 minggu berturut-turut. Nah, minggu ke depannya Pak Glenn Gantiin bilang, Rian Panggabean iya, itu tadi. 3 minggu berturut-turut. Terus minggu depannya Pak Glenn bilang, nah ini udah mulai asik nih. Minggu depannya lagi, coba solo. Gitu. Jadi Pak Glenn tuh gitu. lupa Biasanya emang, wah aku nggak pernah lupa. nggak Aku nggak pernah lupa itu. Itu ilmu. Iya, soalnya aku Kadang-kadang kan kita yang kalau dapet dikasih ilmu ya. walaupun menurut yang ngasih itu simpel atau sedikit, buat kita kalau terus Wah, kita sangat. ingat tuh kan berarti itu Sangat. ilmu yang kita Alhamdulillah. dapat, alhamdulillah bermanfaat. Sangat. Nah, terus koneksinya sama Om Mule waktu itu waktu minggu ketiga ternyata dia mau message telepon Om Mule. Kesini dong Pak Ule, boleh tuh main. Udah datang Om Mule, aku langsung nggak bisa solo. Takut. Grogi. Takut. Itu ya umur segitu emang. Umur segitu kan 2003 aku baru setahun tuh les sama Pak Ule waktu itu 2003. Terus udah gitu apa namanya si Pak Ule naik tuh. Pak Ule naik terus waktu itu ada Om Mapes apa siapa ya? Jamming, nah, tapi di bawah tuh, Papi Yance di bawah. Dia tuh dulu gitarnya jadi bunyi deh. Waduh, aku langsung makin drop lagi. Tapi itu mental. Emang. Dan waktu Mental itu itu. Pak Glenn di situ. Sih itu, Pak Glenn Sambil bilang. ngajarin kamu secara mental itu. Iya betul. Oke. Jadi kalau menurut Pak Glenn main band itu yang penting masuk dulu enak, lu masuk dulu aja enak.
Blend dulu ke semua ya. Blend dulu gitu, ritme dulu gitu. Waktu main apa big band sama Pak Glenn, aku dikasih solonya sedikit, ritme semua ini tak gitu. Terus aku kekerasan, kecilin, lebih kecil lagi, tipis kata Pak Glenn. Di situ aku belajar big band sama Pak Glenn. Tapi enak. Sekarang itu main yang itu waduh susah Pak Glenn, bener. Dan Tio pernah diajak juga sama Pak Glenn untuk big bandnya Mas Dani Dewa, Ahmad Dhani ya? Iya, waktu itu Tahun berapa tuh, Mas? 2009 ya. mungkin ya. Itu 2009 juga Tio baru 20 something kan? Iya, 20 something. Udah diajak big band juga ya? Iya. Keren. Gue lihat ini kok yang gue lihat potensi wah ini asik nih. Emang asik maksudnya emang enak gitu, emang enak udah main gitu ya. Aku maksudnya aku ambil rekrut ya. Menurutku ya wah ini asik nih. Ini prospek nih kasih enak nih udah. Ternyata bener ya, Mas. Main. Ternyata sampai sekarang Tio berdedikasi di jalur jazz. Alhamdulillah ya, walaupun dia tidak yang idealis tok sih, tapi jazznya dia tetap on track, tapi dia tetap membuka dirinya di genre-genre lain dengan produksi-produksi lain. Harus seperti itu sih. Dan salah satunya ya itu tadi dengan ilmu-ilmu dari Mas Glenn juga ternyata, Mas. Jelas. Kayak misalnya aku lihat kenapa enggak ya aku kayak Pak Glenn gitu. Pak Glenn kan juga ngaransemen klasik gitu. Tapi beliau kalau main jazz gitu. Main sama kita pasti main jazz. Kalau itu ngepop malah ya. Ngepop bener, asli ngepop. Bener. Mau boleh chord yang macam-macam bener. Kalau Twilight ya dipelototin Mas Adi. Mayor ya mayor, paling at 9 supaya nggak terlalu do mi sol, kasih ada. Enggak, tapi tulisnya bukan at 9. 2 ya. Itu 2 ya. Aku nggak pernah lupa tuh. Aku dulu, aduh ini at 2 apa sih? Sama at 9. Oh iya, oke. At 2 itu. Iya, aku pernah lihat buku soalnya. Buku bule ada tulisnya ada at 2, ada at 9. Ternyata isinya sama, udah ya ada 2 aja lah. Malah ada tulis 2 malah ada yang cuma. Iya, ada 2. Ini C2. Maksudnya apa nih? Oh, saya at 2. Nah, sekarang ini perjalanan singkat Pak Glenn dari awal itu kan tadi udah diceritain kan, awalnya ketemu Om Jack Lesmana, terus kemudian sampai akhirnya sebelum itu tuh mau dari bayi kecil kita nggak pulang nanti ini aja kita udah dari siang banget sampai malam nih kayaknya bentar. Musik aku sedikit tadi ini sebenarnya dari keluarga musik, maksudnya ayahku. Oh, memang in blood ya? Dia emang wira swasta, jual piano kan lebih dari piano, tapi dia autodidak, main drum bisa, main piano bisa. Nah dia sukanya jazz tuh benar-benar Duke Ellington, Dinah Washington, pokoknya yang lama-lama, Harry James, yang Quincy Jones masih main trompet, masih pokoknya zaman kuda lah. Jadi ke bawah terus kan dari Astro. Itu yang SMP udah mulai ngeband. Cuman emang sukanya di jazz di jalurnya gitu. Habis itu aku memang dasarnya klasik sih emang. Klasik. Habis itu aku habis SMA maunya kuliahnya musik. Bukan. Pertambangan. Lingkungan. Di Trisakti. Oh, aku Mas Glenn tuh justru enggak. Oh, kuliah pertambangan. Mau. Oh. Udah ngasih deh ini. Terus ada saudara aku yang di Jerman nanyain pas lagi mau ke Jerman si Glenn tuh mas. Bokap masih ini kan. Boleh tuh namanya anak segitu kan umur baru lulus mau Jerman asik nih gila nih orang nah pokoknya umur segitu tahu lah gitu kan udah mau pikirannya ya siap pokoknya hajar aja. Zaman dulu man berangkat aja, kalau sekarang kan nggak bisa berangkat. Ada izinnya dulu, macem-macem, pokoknya mesti ke Dangka, Kalau dulu mah nggak usah, nekat aja, ini udah jalan, berangkat. Yang di sono kelimpungan, izin tinggal kan. Belajarnya apa? Oh kayaknya sound engineer aja nih, mau sound engineer tuh aku tuh. Buat sound engineer,
Ternyata pas dilihat syaratnya, karena kan sono gratisan kan yang nggak bayar. Ini syaratnya gawat itu kan syaratnya. Itu 3 tahun dulu tuh sebelum kotak-kotak dulu ya. Otak. 3 tahun. Jadi masuk SMA dulu tuh. SMA dulu. SMA kita kan kelas 12 nggak diituin, nggak diakuin. Jadi kita mesti masuk namanya student college untuk orang asing tuh. Harus 1 tahun dulu tuh 2 semester. Habis itu masuk ke konservatori. Bilang konservatori. Padahal mau soal ini itu setahun 2 semester. Habis itu 6 bulan kerja di studio magang hasilnya. Habis itu ya kira-kira 3 tahun habis baru boleh masuk. Itu ada di Berlin itu. Baru boleh masuk studium. Belum tentu keterima. Nah aku ngapain dulu ya? SMA. Aku pianonya dulu. Emang aku di klasik sih kan. Ya, aku pengen masuk di piano dulu dah. Ya udahlah masuk ujian ke kota gagal terus. Ya orang di sini main-mainan, suruh sono gila klasiknya disamain kayak orangnya mau konservatori. Walaupun cuma 2 semester, tapi pengetahuannya harus banyak kan. Nah itu setahun aku nganggur tuh. Maksudnya dalam kata nganggur, belajar sini, belajar terus. Oh ya aku dari Karlsruhe terus ke Darmstadt. Tinggalnya lama di Darmstadt. Nah dari situ aku bikin namanya Aufnahmeprüfung kayak ujian masuk ke Berlin. Gagal. Köln gagal. Heidelberg hampir masuk, hampir dikit lagi di jatuhnya di ini di sight reading. Nah saya jatuh di udah mau terakhir di Darmstadt ngajuin keterima. Wah alhamdulillah. Itu pun dengan catatan yang maksudnya karena di tiap 6 bulan tuh di screening lagi ini pantas nggak ya. Ya udah aku masuk aja sih. Ketat banget ya UN. Ketat itu karena yang pemerintah kan gratis, jadi kita mesti banyak saingannya macam-macam. Udah setahun kayaknya udah males tuh aku tuh. Kayaknya udah aja deh piano aja deh. Soalnya mesti ke SMA lagi kan, habis itu college buat dia. Udah piano aja lah. Udah lalai piano tuh sampai 6 semester, sampai 8 habisnya. Tapi banyak perjalanan, udah mau stop. Hampir mau stop tuh, 6 bulan, pulang sini 84. Aku baru 2 tahun. Bapakku bilang, nggak bisa, balik lagi. Pokoknya harus ada ijazah lu. Balik lagi, harus balik. Mau stopnya kenapa? Alasannya kenapa mas? Ya sama aja lah. Boring atau? Boring sih, ya sama aja lah paling gini lah. Paling kita nggak mikir kan dulu, udah biasa aja. Pokoknya nggak usah ijazah juga, udah hajar aja lah main aja lah. Akhirnya balik lagi tapi? Akhirnya balik lagi. Nggak, jadi tadi mau stopnya pas balik ke Indonesia? Iya balik, udahlah gini aja, males tuh balik lagi. Coba balik lagi, udah, tapi kelar tuh. Akhirnya kelar ya? Kelar balik lagi sini. Itu masih bingung nih, apa bener bisa dari musik bisa hidup gue? Bisa dari ngajar bisa hidup? Kan pikir kan, orang-orang kan zaman itu tuh tahun 86 aku pulang. Musik, iya. Siapa yang bisa musik, ada apa sih musik? Lu bisa kasih makan apa dengan musik tahun 86 gitu? Bisa apa coba? Itu yang bertanya itu saya Mas Glenn di diri sendiri. Karena kalau pada masa itu kan justru yang suka bertanya seperti itu orang tua biasanya. Kamu mau hidup apa dari musik gitu kan? Ini justru Mas Glenn sendiri. Kalau papaku alhamdulillah ya liberal aja, maksudnya dia malah support ya? Iya supportnya, pokoknya kamu ini ya udah jalanin aja. Akhirnya memutuskan untuk yakin di musik? Aku kayak setengah nyoba tuh jalan tuh. Setengah nyoba? Iya nyoba jalan terus, tapi bisa juga ya nanti. Bisa ya, maksudnya. Itu setelah lulus ya dari Jerman ya? Iya, walaupun nanti pas ngajarnya banyak kesusahan. Biasa anak akademis kan, mau syarat ini harus pokoknya tangannya, beratnya semua mesti tepat. Lama-lama kita bukannya maksudnya tetap, cuman aku lihat standar sekarang. Karena tiap orang beda. Kalau dulu kan tiap orang sama, pokoknya begini pukul rata. Standarisasinya mau gini nggak mau tahu, ya? Pokoknya yang bakatnya setengah maunya sama. Ternyata nggak bisa gitu. Setelah berapa, mungkin 5 tahun 6 tahun baru ngeliat, oh ya nggak bisa, semua anak nggak bisa diginiin. Mesti
beda nih, ada yang cepet, ada yang enggak, ada yang ini. Oh ini yang penting aku sebagai guru yang tanggung jawab aja, maksudnya sampai dia oke lah, kira-kira bisa lumayan lah, main lah orang tuanya, wah ini ada lagu tanpa salah gitu, pokoknya enak gitu ya, aku udah cukup lah, maksudnya kok yang lebih ini lebih Keras keras lagi. banget, aku lebih tekannya wah ini harus dinamiknya gini, mainnya rasanya gini nih. Kalau yang biasa-biasa aku kayaknya udah aja, pokoknya udah betul ya, alhamdulillah udah bagus. Yang penting aman aja gitu. Pokoknya nggak nge-push ya. Iya udah. Sesuai kemampuan murid gitu ya. Iya, lama-lama gitu, mula-mula enggak biasa, idealis keras. Sekarang, kalau dulu idealis. Dulu idealis, makin Tapi kesini justru mungkin yang karena idealis itu justru yang lebih jadi kali, nggak? Bener nggak sih, Mas Tio? tergantung. Aku ngeliat yang idealisnya, aku ngeliat dulu. Ini ada kemampuan ya? Kalau ada kemampuan ke anak-anakku, ini ada, pasti aku idealis. Oke. Aku dulu emang udah Iya. strict banget sih emang. Mungkin Iya. sekarang nggak lagi, nggak kayak gitu. Ini dulu strict. Aku kadang tahu nih, wah ini bisa ini. Ini pasti ini naik nih. Ini. Insya Allah naik nih pasti. Udah aku keras itu tuh. Langsung. Karena tahu dulu bisa. Ini bisa. Itu 86 ya bukan? Itu baru balik 86, tapi untuk bisa dapat gitu kan mungkin 6 tahun kali, 6-7 tahun. Udah lama dulu baru. Berarti Oh udah iya. ada Indra tuh ya? Indra 88 lahir. Indra 88 Belum, lahir. Indra belum. 88. Habis gitu ya Jadi tahun 86 itu tadi. balik sini. Udah langsung ngajar? Udah dikasih murid sama aku kan Oke. jual piano kan, jadi ada ini biasa lah. Wah ini ada anak saya nih, wah ini mau ngajar nih, udah aku ngajarin. Udah kesusahan tuh, malah pada berhenti tuh. Jadi emang support orang tua itu memang penting ya. Iya. Jadi papanya Mas Glenn emang kebetulan berkecimpung di Ah, alat musik, iya, iya. jual piano, kemudian ngasih murid ke Benar. Mas Glenn, dan kemudian 86 baru balik aja Mas Glenn udah punya murid, Iya. ya kan? Nah, berarti titik balik untuk jazznya tahun berapa tuh kalian? Akhirnya Sebenarnya sampai sekarang. oh nah, aku sebenarnya tuh emang suka jazz, tapi aku nggak kepikiran jadi Yang Jazzer. jazz. iya nggak Ah. sama sekali nggak ada di benak aku. Aku mau ngajar aja, ngajar kok, ngajar, tapi kadang-kadang main gitu loh. Emang ngeband emang suka karena dari kecil kan udah diajak dari sama ayahku, sama terus sama di SMA terus ngeband. Wah, ngeband. Udah gitu paling cuman titik baliknya nih, aku di tim 2 itu titik balik. Oh itu 2004 ya berarti, 2003? Itu. 2004 ya? 2004. Itu yang apa namanya reguler, namanya baru sekali reguler gitu. Kayaknya sebelumnya udah cuman Ini yang PIM 1 kan? 2000 atau yang opening PIM 2? Opening ya? setelah Opening. opening. Atau sebelum opening udah Sebelum Sebelum ya? opening kok Iya. aku ketemu di PIM 1. sama Mas Jeffrey atau sama si Mark sama Arif, Emil, Mark Elia. Mark Elia ya. Wah iya. Nah, itu dulu tuh. Sebelumnya tapi udah main sih sebelumnya, tapi cuma sekali-sekali tek nemplok. Sama Om Bule sekali, cuma acara Jazz on Sunday apa dulu itu main kali, udah habis itu hilang. Jadi titik Sengaja. balik masuk ke jazz itu 2004. Sebelumnya udah, Oke. cuman Akhirnya memutuskan ya. iya, kemudian occasion main ini, bentar udah. Nah nama almarhum Om Benny. Benny Om Jack sama ini sama Om Perry, almarhum Oh. Perry Wow. itu Bener tuh. Indra. itu relu berjalan itu. Indra. Yes. Weh. Ini nih. Aduh, Jagoannya nih. di sini ya. Sini dong. Jagoannya nih. Ini audio Audio. Baru mandi dia. baru mandi. Tadi aku nanya, Indra mana? Mas Glenn ternyata baru mandi. Mandi berasa. Dan oke, tadi Mas Tio bahas apa? Titik balik Pak Glenn akhirnya ke jazz. Nah, ternyata di Pak Ule dan lain-lain itu ya. Udah main sebelum 2004 Malah udah sudah main. main. Cuma sekali-sekali main, tapi banyak ngajar. Terus sama almarhum Mariono, aku sempat iya. diajakin waktu itu di Hotel Indonesia di atas di apa Nirwana tuh reguler. Aku nggak mau tuh, aku bisa nolak sama om Mariono almarhum kan. Gitu. Saya ngajar Aku lebih condong ke ngajar, tapi udah diajak-ajak.
mungkin ke zaman dulu pepianis yang dia sekali nggak ada, bukan ada tapi Sedikit. sedikit banget, jarang banget gitu. Maksudnya rentangnya jauh antara Om Didi Cia segala macam, Om Bubi ya, jauh kan ya? Iya, jauh tuh. Terus aku main sama, inget tuh pasti diajak-ajak ke Bali main ini The Platters. Oh, The Platters ya. Wih, Yang zaman dulu itu ada partnya dia. Aku diajak ke Bali itu sama Om Marino. Mau nggak Glenn? Mau Om. Sip, mau. Pokoknya sekali-sekali mau. Yang terus-terusan aku nggak mau. Karena aku berat diajar. Muridku bener-bener banyak, aku ajar aja, aku main nggak ada. Titik baliknya itu pas di tim udah mulai, wah enak juga ya nih. Jadi sebenarnya basicnya justru sebagai pengajar bukan performer Iya, awalnya gitu ya. Iya. Tapi ya mungkin sebenarnya sama Mas. Yang lain juga melihat potensi besar di Mas Glenn sehingga mereka terus ngajak. Sama seperti Mas Glenn dulu melihat potensi besar ada di Tio kan waktu awal-awal. Sebenarnya gitu sih sebenarnya. Benar nggak sih? Ya, biasanya sesama musisi kan gitu. Apalagi akhirnya masuk jadi kayak jazz family. Karena aku dengar Indra nih sekarang di angkatan yang muda-muda adalah satu-satunya pemain trompet yang jazz banget. Bebop. Iya, Bebop Indra. Kebenaran. Itu nggak ada yang kebenaran. Nggak ada yang kebenaran ya Mas. Itu Itu atas gemblengan waduh, bokap. ya. Ini biar cerita deh. Nah, sekarang Indra cerita, sekeras apa sih bokap sama Indra aja? Keras sih. Hah? Keras ya. Karena kan tadi kan Mas Glenn cerita kan, kalau sama murid-muridnya, bokap tuh dia lihat kalau yang punya potensi besar maka dia akan push. Tapi kalau yang dia melihat ya udah nggak apa-apa yang penting bisa main, dia biarkan mengalir aja. Kalau sampai dia keras ya satu karena anak pasti ya. Kalau anak kan bisa lebih keras. Yang kedua ya pasti kan ternyata betul ada potensi besar di Indra. Udah pasti. Terus sekeras apa? Diapain aja? Kalau Tangannya gini-gini. Kalau ini gambar besarnya kalau tadi di push ya, kalau aku mungkin anak diperes ya. Diperes pokoknya. Tapi itu salah satu dari klasik kan, awalnya dididik dengan piano klasik. Tapi itu justru basic aku sebagai kayak buat disiplin ya, disiplin. Papa lebih banyak ngajarin cara jadi ya, bukan ngajarin jazznya aja, malah justru menurutku yang paling penting tuh ngajarin disiplinnya sih. Karena ternyata pada waktu masuk ke dunia profesional kerja, ternyata nggak semua orang bisa disiplin masalah latihan, nggak semua orang. Ternyata ya, baru tahu nih gue, disangka lu semua sama nih latihan modelnya kayak gue. Ternyata pas tanya enggak. Makanya ada yang emang nggak latihan tapi emang jago. Bayangin nggak kalau mereka tuh bisa disiplin itu pasti apa gitu lebih lagi gitu. Iya. Hasil lebih lagi. Iya. Itu sih yang mahal buat aku, pelajaran disiplinnya itu loh. Determinasi gitu kayak gitu. Buat aku justru itu yang mahalnya tuh di situ gitu, ngajarin berdedikasi sama bukan di musik aja, bahkan ini akhirnya sampai ke semua hal aku tuh hampir kayak di gitu. Hidup ya. Iya di hidup, kayak misalnya mau olahraga, mau misalnya kayak tadi ngomongin fasting, intermittent fasting, mau lagi mau nggak enak gitu, enggak, pokoknya terobos aja dulu gitu. Maksudnya kalau sekarang nih ngelihatnya, kenapa aku baru ngerasa yang paling berharga itu disiplin ya. Nah, aku baru tahu nih dunia nih cuman pilihannya antara mau enak di depan apa enak di belakang gitu. Iya, benar. Cuma pilihannya itu. Kalau mau enak di belakang, udah pasti menderita di depan. Iya. Udah pasti itu. Iya, betul. Kalau mau dibalik silakan, cuman siap-siap ya. Siap-siap di belakang kayak gimana ya. Even olahraga kan gitu kan. Kita nyiksa badan kan, esensinya olahraga itu nyiksa badan kan. Nggak ada orang yang seneng kalau tanya enak kalau enggak, pokoknya sakit gitu kan. Mau gitu. Cuman hasilnya nanti sehatnya di belakang. Iya, setuju. Nah itu pilihan aja gitu. Nah itu justru baru ngeliat yang gue punya ini justru mahalnya tuh di situ. Dan itu berkat peresan dari bokap itu. Iya, karena aku dengar juga memang Mas Glenn tuh terkenal sebagai musisi yang very on time. Bahkan gini, bisa tanya. Show jam misalnya ya kayak misalnya aku bikin acara gitu kan. Musisi standby perform jam 7, cek sound jam 4, standby jam 5 maksimum gitu. Pak Glenn bisa datang jam 3. Jam 3, iya, betul. Kayaknya saya selalu misah gitu. Kalau berangkat, duluan deh. Terkenal itu. Jadi berarti ilmu disiplinnya dapat dari bokap ya.
Iya, banget. Tapi tetap nggak bisa ngalahin itu sih kalau aku. Tapi ya memang gini ya, kalau aku sih perhatikan di profesi apapun, karena aku kan di musik kan setengah kantor kan. Di profesi apapun, kalau kita mau dipakai orang panjang, Iya. maka yang paling utama sebenarnya bukan pinternya kita atau skillnya kita. Itu penting. Tapi yang paling utama adalah attitude kita. Itu apa aja sih? Ya termasuk konsistensi. Iya, betul. Ya. Dan ternyata Indra bersyukur banget ada guru hidup ya di rumah yang justru mengajarkan itu dulu ketimbang skill dulu. Ya, justru itu yang dulu Itu tuh yang pernah mahal. iseng Benar, nanya setuju, waktu Indra. Setuju, Indra. masih SD dulu nanya, Pak, kapan sih Indra bisa istirahat latihan? Ntar pas kamu mati. Coba, saking kerasnya. Sama mati istirahat selamanya. Tapi itu mahal loh. Itu kan dari siapa tuh? Dari bapak gue ya. Oh, dari Bokap kakek gue. ya. Iya, dari kakek terus gitu. Hah? Pas mati. Pas mati baru udah stop ya. Nggak usah ngapa-ngapain. Udah nggak mati ngapain udah ya. Selama masih hidup kita bisa produktif atau seproduktif Iya, mungkin kan ya. produktif ya. Iya. Kita lakukan sesuatu yang berguna gitu. Betul. Betul. Itu benar banget loh. Aduh, Iya. Mas Glenn, aku makasih banget loh. Ini aku dapet nutrisi jiwa yang berbeda. Benar. Benar, nutrisi jiwa yang berbeda. Karena memang aku selalu punya pandangan hidup ya, bahwa segala sesuatu itu harus kita kerjakan secara konsisten. Oh, jelas. Itu paling Kan? penting. Dan ingat banget kalau yang Indra cerita tadi di tahun 2008-2009 kan kita sering latihan di Sunter tuh ya, sama Iya. Svani sama Deska ya. Iya. Pak Glenn tuh karena mungkin menilai kita anak-anak ini gitu ya, anak-anak ini ada potensi gitu. Jadi kalau kita misalnya mainnya udah mulai belandang gitu, Pak Glenn langsung gitu, bukan jangan gitu, gini aja gitu Lupa gue. Iya. ya kan gitu kan, Itu jiwa mengajarnya, Nggak inget gua saking misalnya. jiwa mengajarnya tinggi. sambil bilang bukan apa-apa ya, aku cuma pengen kalian bagus aja nih, ini enaknya gini, tap. Aduh, nggak Oh iya bener enak ya gitu, kita coba lagi gitu. Iya bener, sampai kayak gitu. Jadi aku sama keluarga ini emang udah lama Udah banget sedekat itu. deketnya, Udah lama udah lama banget. Mas, Album, oke, album. Wih. Ini aku dikasih. tahu. Ini Kasih nggak ada. juga ya. aku udah ada. Udah ada. Udah. Ini belum ada di digital stores ya. Belum ada. Daftarin dong, Bra. Harusnya ya. Gimana sih cara juga? Nah, nanti kita ngobrol di sini. Daftarin. Berapa album udah 3 ya? Satu. Oh enggak dong, ada ini sama. Daunas. Daunas ya. Daunas. Ya. Daunas ada di kompilasi ya. Kalau yang di Daunas sudah ada. Icon. Itu sih full lagu sih semuanya, semua lagu yang pernah dibikin ya. 5 cuma kayaknya. Album ya? 6 Atau 6 gitu ya. Itu udah ada di digital stores. sudah ada ya. Nah, Keluarga ya. ini ada satu lagu judulnya She. Ini ada Om Jack Almarhum Om Marcelano, Jack ya, almarhum yang isi. Ini banyak banget musisi-musisi yang terlibat di sini ya. Iya, ada Om Siapa Yance aja? Manu sama Oh, Mas Yance, ada Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey Palele, Jaser semua nih pokoknya. Harus Tiadi. Iya. Ada, iya, ada. Oke, dia aja lupa hal itu. Tata. Kakak singer, Tata. oke. Bisa lah ya. Terus yang nyanyi singernya satu Bowo. Oh, Bowo, Soulmate. Soulmate. Oh, Iya, bawa Soulmate. ya, oke, oke. Iya, Bawa Itu Soulmate. Soulmate. Satu lagi ya. Benar-benar semua Om Jeki ya? Dian iya kayaknya. Ini Mata drumnya semua binatang. Om Jack. Om Jeki ya? Om Jeki. Om Jack Batisana. Gitarnya Adrian. Adrian ya. Si Adrian. Oke. Sudah lama. Apa Oh, ya? lama banget. Aku belum dengerin ini. Kalau yang ini, kalau yang The Daunas sudah karena ada di Iya. Iya, Spotify kan. Spotify ya. Sebenarnya materi ini kalau ini udah ada banyak ya materi kalau mau dijadiin lagu. Sama Iya, ini, iya, banyak. ternyata kan Om Glenn kan banyak juga ngisi recording Iya. untuk Betul. ya entah udah berapa ya. Mau lupa Bang. Dulu Nah, saking banyaknya. Om lagi. Mas, rencana sekarang yang sedang dikerjakan apa? Kan kemarin sempat banyak yang off ya kita ya karena pandemi. ya pandemi. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang gara-gara pandemi itu aku jadi ngulik ya mixing, mastering, bikin orkestrasi, mock up pakai Spitfire. Nanti kalau udah ini sebentar lagi nih aku mau Rilis. gua rilis aja, upload aja dulu. Pokoknya tiap minggu ada kayak tadi itu sedikit. Iya. Paling semenit. Itu anjuran dari anak-anak, dari Indra. Iya Hmm. dong.
Tiap minggu ada yang diupload ya. Yang kasih semangat musik wah ini tuh Indra terutama ayo kirim nih. Akunya kan setengah perfeksionis kayaknya kurang nih jelek nih. Padahal tadi aku dengerin udah Ya, upload kalau banget nih. barometer diri sendiri tuh bisa nggak ngupload karena memang kurang. Sama kalau Iya. kita ngerekam kan kayak aduh. Betul. Tapi kalau Iya, kita nggak iya. maksa, kita Kalau nggak keluar nggak lewat maksa, platform kayak gini, nggak bakal kira sama yang muda-muda Iya, gitu. iya. Benar. Insya Allah ini udah deket banget nih. Yang kamu bilang kan kurang bawahnya nih, ada bawahnya kurang, kan ada low endnya agak kurang. Emang bener sih dengerin, yang orang denger. Aku pengen pas denger, misalnya orang denger, wah oke nih. Tadi aku bilang udah oke. Oke nih. Iya. Tinggal isi gitar aja. Jadi kita collab ya ada. Dia harus Ya, collab. nanti Tio dong, collab dong. Iya dong. Aku deket rumahnya tinggal. Iya. Nyampe di Jerman tuh awalnya memang Tapi nggak sampean kan? Nggak sampean. Apa sini dikasih pandemi nih. hikmah pandemi. Hikmah pandemi jadi ngulik. Jadi latihan itu ya jam-jaman jadi bener bangun tuh kalau ini bangun terus sampai malam sampai tidur tuh tanyain. Iya. Ya udah di komputer aja. Trial and error sih buahnya. Cuman lama-lama gue mikir, ini kok mana karyanya? Karya Kok nggak diupload gitu? karya udah ada lumayan gitu. Ini Cuma kok nggak lagunya belum diupload? Ya kayaknya. orang gimana tahu? Sebentar lagi nih, insya Allah sebentar lagi nih bener. Sebentar Iya, lagi. amin. Bener ya? Amin, amin. Kabarin Jazz Theory loh. Iya, Iya, nanti iya. kita upload juga. Nanti kita upload juga. Pasti. Nah, nanti bikin sesuatu sama buat Mas Iya. Tio. Jazz Theory ya. Berdua dulu. Bukan sebagai pengiring tapi sebagai pemain melodi biar jadi collab-nya kelihatan. Tapi Nanti habis itu bikin Nanti lagi habis yang itu- lain. Tapi bisa juga collab bikin bikin orkesnya. Iya. Nah, Ini orkesnya. Ya paling piano cuma ngiring-ngiring doang, tapi Iya. punya featuringnya misalnya. Mas Tio iya maksudin aja Sama gitu. aku gitu. Heeh. Nah lagunya Pak Glenn. Yang Kalau ada gitu Pak Glenn. punya Bikin banyak. orkes. Oke. Iya featuring. Paling semenit aku pengennya kan Siap. semenit kalau ini Siap. semenit. Iya, justru yang itu yang bikin lagi. Dikit-dikit dulu. Iya, dikit tapi dulu. tapi yang ditonjolin highlights-nya, Iya. aransemen highlights-nya gitu. Betul. Wah, mantep nih kan. Jadi dari obrolan ini jadi ada Iya. collaboration kan. Kalau yang dulu yang mas berapa menit sih, mas aku cover lagu misalnya dari siapa George Bartok atau gitu kan, ada bikin, ya itu bisa 3 menit kan 2 menit, ya itu aku orkestrasinya aku dengerin aja gitu kira-kira. Ya drumnya juga saatnya pakai ini yang ada di komputer jadi pakai Real loops, juga ya. Real juga. pakai loops, Lumayan suaranya, iya. soundnya. pakai loops Soundnya ya gitu. Cuman ya fill in aku kan nggak bisa, paling udah gitu nggak. Oke ya lebih mentingin ke orkestrasi aku emang Iya. lagi mau ke situnya, maksudnya bukan ke drumnya. Nah kayaknya gitarnya juga mesti isinya kayaknya yang real ya itu. Iya. Iya. Karena mau ngajakin siapa tuh, aduh. Jazz mah siapa lagi ya Ini mau Rania, budget kan? ya apa nih? Kadang-kadang aku juga udah nggak jazz kan, kadang-kadang udah ke soundtrack kayak yang bikin tadi kan. Kayak buat itu aku kan niru emang niru, aku niru Abner. Kayak At What the Scissorhands ada introduction, aku niru cuma paling semenitan lebih dikit. Aku tiru. Aku denger hearing terus aku tulisin instrumennya kira-kira apa nih instrumennya, terus semuanya jadi mau jadi kayaknya apa, terus mixingnya gimana, terus mau di mastering, jadi belajar sama itu lama banget gila emang banyak salah sih, ini salah aduh udah bikin bagus malah tambah hancur. Apalagi Mas Glenn perfeksionis itu tadi. Iya, perfeksionis. Jadi maju mundur deh. Iya, jadi maju mundur. Maju mundur. Makanya penting nih nanti ngobrolin lagi deh mau bikin apa sama Mas Tio. Nanti kalau udah dua orang karena nggak apa-apa sendiri, nanti bisa jadi beneran cepet Jadi uploadnya. sesuatu, betul. Uploadnya juga didesak cepet. Iya. Karena didesak, karena pikirannya ada dua. Kalau sendirian doang barometer kayak gini bahaya banget. Seniman banget Iya bahaya banget kalau sendirian tuh bisa nggak dikeluarin. Nah, setelah kita ngobrol, teman-teman akan lihat kolaborasi Iya, kita antara bertiga. Glenn Dauna Berdua. dan Tio Bertiga Aldebasya. Berdua dulu. Berdua dulu ya. berdua Iya, aja. iya. Nanti bertiga. lagu kedua Kolaborasi akan- makan pisang goreng. setelah makan pisang goreng. Setelah Oke, kita makan oke. kopi dan makan pisang goreng. Sekarang satu lagi ya terakhir Mbak. Hmm. Pesan-pesan Mbak Glenn. Nah, iya. Buat generasi muda Gini, sama Indra juga nanti. kan kalau tadi kan udah terbukti di keluarga ya Iya, bahwa udah jadi. Mas Glenn itu Ini ada dua yang memang jadi udah. udah ada dua yang sebenarnya bukan jadi atau enggak sih, yang aku baru dengar yang tadi Audrey ya. Aurel. Aurel, Yang sorry. paling bontot. Itu juga sebenarnya Luar bibit biasa. luar biasa, tapi karena dia belum mau perform, Hmm. ya kan. Tapi yang sudah
sudah melanglang buana di dunia Nah, musik dua ini. Indonesia, Indra dan Rega. Rega Dauna. Nah, sebelum minta pesan-pesan tadi kan udah terbukti ya, karena kedisiplinannya sudah ada di anak-anaknya, jadi kan terbukti. Sebelum ngasih pesan-pesan buat teman-teman musisi yang muda nih, Mas Glenn, ada plan untuk project The Daunas, next project? Sementara sih belum sih. Kita paling ya bikin lagu baru lagi sih. Lagu baru. Cuman Reganya juga lagi Sibuk. sibuk juga ya. sibuk ya Dia lagi punya band baru Oke. Apa sih? yang sama MT yang Sama Mail ya? sama Mail yang mono yang produce. Iya. Oke. Pantas Rega nggak ada ya? sama Karel. Iya. Oke. Ketiga dia. Iya, Jadi bertiga. nunggu schedule Rega akan Iya. bikin project baru ya di Daunas. Oke. Insya Allah. Jadi Mas, kita Misalnya apa? Maksudnya nggak, aku emang orangnya nggak ribet tuh. Yang aku paling kayak disiplin diri gua aja, maksudnya disiplin aja sih kalau aku disiplin dan banyak bersyukur. Yang pertama bersyukur. Betul. Makin lama tuh makin Betul ya. sekali. kadang-kadang orang lupa dia udah Iya. punya skill bagus. Iya. Karena tidak bersyukur maka Iya. mengesampingkan yang Iya. non teknis ya. Mantap. Iya benar. Aku Oke. Setuju. Disiplin, bersyukur. bersyukur bisa sampai saat ini kita masih bisa ngobrol, masih Silaturahim. silaturahim, ya bisa ketemu, bisa ngobrol Iya, enak. iya. Bertemu kangen banget ini. Iya, bertemu kangen. Bersyukur banget dalam keadaan sehat. Ya sih cuman dia bersyukur terus disiplin apa yang kita kerjakan itu. Kalau yang memang sih zaman sekarang beda sama zaman dulu. Maksudnya kalau satu bagian. Kalau sekarang emang beda kan. Aku juga dari dulu memang orang kenalnya aku jazz, emang aku paling suka ini dari dalam hati emang jazz udah. Tapi nggak bisa dipungkiri, aku juga misalnya buat main sama Twilight kan bukan jazz. Iya. Itu ada yang klasik, ada yang pop, nah itu pun ya, jadi milah-milah di mana yang aku bisa keluarkan. Enggak semua popnya enak nih terus dimasuk situ. Iya, betul. Bisa dipelototin sama Sadi aku langsung gini. Ini apa nih mayor langsung 11 sama dipasang nih. Siap 9 apa gitu. Enggak ini. Jadi aku Sesuai konteks. ya, Betul. sesuai konteks. Memang Iya, orang bermain kalau pada yang porsinya. kayak lihat Iya, betul. jazz, emang aku suka jazz banget. Kalau disuruh pilih ya ini emang jazz artinya. Tapi aku nggak bisa pungkiri bahwa kita nggak bisa cuma dari jazz hidup. Betul. Betul. Realistis. Realistis. Jadi kita Betul. harus ya aku ngajar juga kan. Setuju sama. Ngajar ada yang ngajar juga ngajar juga semua kali ya. Mm-mm. Bukan anak kecil gimana Ya, kasih. benar. Basic ya. Asik. Yang ya rekaman pop ada juga. Iya. Memang sih aku nganjurin kalau yang itu main pop biasa jangan hire aku lah. Maksudnya masih banyak yang jago gitu. Ya kan kalau yang mau grup ini yang jazz yang ya insya Allah bagus gitu ya. Iya. Kalau yang top 40 kayaknya ada yang lebih bagus dari aku lah. Banyak yang lebih jago gitu. Kasihlah yang lebih berhak. Iya. Kayak aku kalau gitu kebanyakan kalau misalnya ada klien apa gitu, kamu mau minta lagu ini boleh, lagu pop boleh, tapi bangsa 3 biji gitu kan. Kalau banyak berarti Anda salah hire udah. Karena kalau saya hire saya lebih pasti yang bukan saya nggak mau. Tapi kalau aku di hire misalnya kayak aku main di TV sama Onion Fans sama Iya. Dian PP sama pokoknya itu kan main lagu dangdut. Mana ada jazz pop, ya udah main pop, tergantung yang Tergantung hire, request ya. tergantung request aja aku cuman gitu aja sih, jadi sesuai Porsi. iya sesuai situasi aja gitu, jadi nggak terlalu kalau fanatik emang kalau jazz fanatik iya bener banget aku ngulik bener, anak-anak udah tahu pasti semua suka banget. Iya. Ya? Ya, tapi apa emang iya ya Tom Gani? Karena kemarin juga Pak Ulu itu juga cerita, beliau itu juga berangkat dari pop banget, dan semasa beliau main jazz pun masih suka ngisi-ngisi kayak lagu rohani gitu kan, itu juga main pop banget kan gitu. Iya. Gitu. Jadi kata dia juga, ya main pop tuh harus, kata dia Iya. harus bisa Iya. main pop karena itu konsep loh kata Pak Ulu. Terus udah gitu
apa namanya, jangan pernah mengotak-ngotakkan, main sesuai porsi. Tapi kalau kita emang senengnya di jazz, orang nanti juga tahu kok kita main jazz gitu. Iya. Bener, ya. Emang bener. Padahal kita taunya main jazz aja kan gitu, Iya. semua orang gitu. Kalau iya, walaupun pop pasti ada kelepasan nih. Iya, kelepasan. Iya, Basic iya, ya. iya. Iya, Kelepasan, karena ada Kelepasan. Kalau pop kan mesti Ada khilafnya ya. ada hilang. Iya di time dulu kan, kadang-kadang suka tek gitu kan. Iya, iya. Satu lagi ini. Iya, Itu iya. kan ada attitude jazz kan. Pop kan mesti ya Nah, on the beat. iya. On the beat ya, Kita iya. Kadang-kadang sinkop ya ngambil. Iya, betul. singkop deh. Wah, kadang-kadang suka kelepasan. Masih sekali hilangin gitu ya. Iya, iya. Bisa. Mas Oke. Glenn, lanjut. kalau yang kita mungkin nanti kan ada, bukan mungkin, kita akan ada kolaborasi Tia Olivasha dan Glenn Dauna nanti sama Indra juga. Tadi kan sudah kasih masukan ke teman-teman, sudah mengingatkan teman-teman terutama musisi-musisi muda untuk tetap berdedikasi di musik, yaitu tadi disiplin, konsistensi, sehingga terus berdedikasi di dunia musik. Kalau untuk para pianis-pianis muda untuk tetap berjalur di jazz deh. Kayaknya sepertinya mereka semua mungkin udah tahu kali ya apa yang mau dicapai gitu. Aku nggak tahu nih kan, ini kayak aku ngomong nih mungkin ada pro kontra ya. Kalau main jazz tuh harus dari akarnya, misalnya dari swing, bebop, baru yang ke modern. Jangan yang misalnya kita dengerin yang modern banget ya. Dengerin siapa? Scofield. Cuma Scofield dan sekarang kan, wah yang gawat. Tapi kita nggak tahu ini. Karena ada juga kan gitu. Emang itu pilihan ya. Itu pilihan. Aku juga nggak bisa nyalain. Saya mau langsung ini ya, monggo silakan aja nggak. Misalnya mau lebih jauh ya, mau tahu ya kan si Anu misalnya si siapa? Scofield kan nggak tiba-tiba kamu lihat mainnya begini nih tuh kayak langsung mainnya gila, main kayak Josh Duke, mainnya Vision. Tapi kamu tau nggak sebelumnya main apa dia? Bob Jones tau nggak Mas sebenarnya dulunya? Iya kan? Standar itu. Standar. Main yang yang avant-garde segala. Standar banget mainnya gitu loh. Biar sampai dia kedapet feel kayak sekarang kan, ada tahap-tahap yang kayaknya harus dilewatin dulu. Bukannya ya insya Allah kalau bisa di dalam ini bagus, dikit cuma lewat doang aja. Tapi tahu lu nggak ada yang missing. Nggak ada yang missing link. Bukan harus it's not emas, itu pilihan aja aku bilang pilihan. Ya itu penting sih, makanya maksud aku untuk musisi-musisi muda yang pianis muda yang ingin berjalur di jazz. Jadi semua secara kayaknya, teknis bukan pianis aja kayaknya. Iya nggak ini karena Mas Glenn adalah seorang pianis kan, jadi untuk untuk pianis muda yang mau berjalur di jazz sebaiknya yaitu tadi melalui tahapan-tahapan itu, gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu. Ya kalau mau. Tapi kan balik lagi itu pilihan. Ini kan cuma pilihan, karena pilihan nggak bisa ya, ini pilihan masing-masing aja gitu. Kalau suka silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kan masuk pilihan itu bebas-bebas aja. Musik kok bebas enggak. It's not emas, pokoknya harus main, enggak juga sih. Kalau memang enak ya, why not? Nah prinsipku enak sih, masih ya aku juga mainnya nggak ribet. Aku juga nggak bisa maksudnya main yang jadi ribet, emang bukan aku gitu. Nggak selera juga sih ya, bukan taste-nya. Bukan taste-nya. Aku enakin aja. Aku juga yang nggak mampu juga yang main yang ribet gitu ya, yang silakan yang lain gitu loh. Aku yang kamu enakin aja lah gitu, ya udah. Apa bahasanya tadi? Anda salah hire. Salah orang ini. Salah aja. Oke. Sudah, Mas Tio? Sip deh kalau gitu. Nanti teman-teman kita main sama kalian satu lagu, terus bertiga sama Indra Dauna satu lagu. Dan nanti akan ada episode khusus dengan Indra Dauna. Pasti. Untuk Jazz Theory, karena ini juga langka nih. Wah iya. Trumpet, bebop, jazz. Di jalur jazz tuh langka banget. Langka. Jangan sibuk-sibuk. Jangan sibuk-sibuk. Harus sibuk justru. Nah, cari waktu ya nanti kita ya. Iya, insyaallah. Oke.
Mas, terima kasih. Kita Thank sudah you, diterima Bang. di rumah Terima ini kasih, Bang. seharian. Terima Indra, kasih. thank you banget. Ini pisang gorengnya. Dan tadi aku sambil interview udah ngiler nih dengan Nah, sama juga. Coba nanti kalau kita makan ini Kasih gila. ya. Kameranya ngiler gawat gitu. Oke, terima kasih sudah ada di kanal YouTube Jazz Theory, ngobrol Jazz Theory dengan pianis jazz Indonesia Glenn Dauna, the one and only Glenn Dauna di Sekarang. angkatannya sekarang, dan banyak banget yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini. Ini nutrisi banget buat teman-teman musisi-musisi muda khususnya. Seperti apa sih perjalanan karirnya Mas Glenn Dauna. Kita ketemu lagi di episode yang lain, tapi jangan dimatiin dulu karena setelah ini akan ada jamming antara Glenn Dauna dan Tio Alibasha, lalu nanti trio dengan Indra Dauna. Iya. Terima kasih. Dadah. Yang ini. Harusnya ada. 3, 4.
One, two, one, two, three.
Oke. Dadah.